video sebelumnya, Papa dan Mama yang sedang membahas kejadian aneh yang menimpa mereka dikejutkan dengan suara teriakan yang berasal dari kamar Sarah. Seperti ingin terbang, Papa dan Mama langsung berlari ke kamar Sarah dan mendapati anak mereka sedang menangis dan meringkuk seperti orang ketakutan. Mama memeluk Sarah kuat-kuat dan bertanya apa yang telah terjadi. Tapi Sarah hanya menangis. Lalu beberapa detik kemudian Sarah pingsan. Tidak ingin mengambil resiko, Mama dan Papa membawa Sarah ke rumah sakit terdekat. Malam itu, mereka bertiga terpaksa menginap di rumah sakit. Sarah tidak sadarkan diri hingga keesokan harinya. Sarah pun terbangun, tapi dia tetap tak bicara satu patah kata pun. Dari hasil pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Sarah baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan fisiknya. Dokter menduga kemungkinan Sarah mengalami kejadian traumatik yang membuatnya puasa bicara. Hal itu lumrah dialami seseorang yang mengalami trauma. Dokter menyarankan Mama dan Papa membawa Sarah ke psikiater. Saran yang nyaris membuat Mama marah, tapi Papa berusaha menenangkan istrinya tersebut. Papa mengatakan bahwa ke psikiater bukan berarti anak mereka gila. Tapi Mama tidak setuju dan memilih membawa Sarah pulang ke rumah. Beberapa hari di rumah, Sarah masih puasa bicara. Mama dan Papa berusaha pelan-pelan mengajak Sarah bicara. Tetapi Sarah hanya diam. Bahkan Papa dan Mama meminta tolong kepada teman-teman Sarah untuk mau datang ke rumah. Mana tahu dengan kedatangan teman-temannya, Sarah mau buka mulut. Tapi hasilnya nihil. Dan ketika Sarah masih tidak mau bicara, keanehan demi keanehan terjadi di rumah. Sering sekali Papa dan Mama melihat penampakan anak perempuan yang menyerupai Sarah berkeliaran di dalam rumah mereka. Pernah suatu malam, Papa dan Mama sedang duduk di teras membahas masalah Sarah. Lalu tiba-tiba ada desiran angin melintas di telinga Papa. Dibarengi suara berbisik, "Mana janjimu, Papa?" Papa terkejut dan menoleh ke arah suara. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana kecuali dirinya dan Mama. Mama juga pernah diteror dengan suara-suara aneh yang selalu berbisik di telinganya. Beberapa kalimat yang terdengar di telinga Mama seperti, "Kok gak datang lagi? Kalian lupa ya sama aku? Jangan tinggalin aku. Kalian jahat." Dan beberapa kalimat lainnya. Hal itu
lama-lama membuat Mama dan Papa gelisah serta khawatir. Hingga Papa pun akhirnya mendatangkan satu orang pintar ke rumah. Orang pintar itu bernama Pak Kusno. Tetapi sebelum Pak Kusno memasuki rumah, beliau berkata pada Papa, "Anakmu cuma cemburu." Papa kaget mendengarnya. Papa bertanya, apa maksud ucapan Pak Kusno? Tapi Pak Kusno tidak menjawab pertanyaan Papa. Beliau masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat ke sekitar rumah. Dan ketika ia berdiri di depan kamar Sarah, Pak Kusno meminta Mama dan Papa membukanya. Mama cepat-cepat membuka kamar Sarah. Di sana, Sarah sedang tidur. Wajahnya sangat pucat. Pak Kusno melakukan gerakan seperti memanggil seseorang. Beliau berkata, "Ayo nak, keluar dulu. Kasihan saudaramu. Biarkan dia tidur." Mama dan Papa berpandangan heran. Beberapa detik kemudian, Pak Kusno menutup kamar Sarah. Pak Kusno mengajak Mama dan Papa duduk di ruang tamu. Dan apa yang dilakukan Pak Kusno selanjutnya membuat Mama dan Papa bergidik ngeri. Pak Kusno bicara dan senyum-senyum sendiri dengan sosok yang tidak bisa mereka lihat. Tampak sesekali Pak Kusno manggut-manggut seperti mengerti akan sesuatu. Lalu setelahnya Pak Kusno bertanya dengan nada lembut, "Kenapa kalian ingkar janji?" Papa dan Mama kebingungan. "Maksudnya?" tanya Papa. Pak Kusno berkata, "Kalian ingkar janji terhadap saudari kembar anak kalian yang saat ini sedang tertidur di kamar. Saya tadi bicara padanya, tapi dia tidak menjelaskan keseluruhan ceritanya. Dia hanya bilang kalau ia saudari kembar Sarah. Dan ia menuntut janji yang telah kalian ucapkan padanya dulu. Bisa Bapak jelaskan pada saya bagaimana awal ceritanya?" Mendengar itu, Papa hanya tertunduk. Sedangkan Mama langsung nangis dan berkata, "Maafin Mama Samantha." Pak Kusno tersenyum dan bertanya pada sesuatu yang tak terlihat yang ada di sebelahnya. "Jadi, Samantha itu namamu ya?" Kemudian Papa pun bercerita. 15 tahun lalu, Mama melahirkan sepasang bayi kembar perempuan. Bayi-bayi itu mereka namai Sarah dan Samantha. Tetapi ketika menginjak usia 1 tahun, salah satu bayi kembar mereka, yaitu Samantha, tiba-tiba saja mengalami demam tinggi. Samantha dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayang, baru saja tim dokter memasukkan Samantha ke ruangan instalasi gawat darurat, ternyata Samantha telah menghembuskan nafas terakhirnya. Tim dokter bahkan tidak sempat melakukan upaya penyembuhan terhadap dirinya. Mama dan Papa sedih luar biasa. Mereka pun menguburkan Samantha. Lalu ketika akan meninggalkan kuburan, Mama dan Papa berjanji
di batu nisan Samantha, bahwasanya mereka akan selalu mengunjunginya, minimal setahun sekali. Awalnya, mereka masih rajin mengunjungi makam Samantha. Tetapi ketika Sarah mulai masuk sekolah, Papa dipindah tugaskan ke kota lain. Imbasnya, mau tak mau, mereka pun harus pindah ke kota tersebut. Dan sejak saat itulah, Mama dan Papa tidak pernah mengunjungi makam Samantha lagi. Karena Mama dan Papa tidak pernah ziarah lagi, arwah Samantha merasa ia ditinggalkan dan dilupakan. Keadaan yang terus berulang membuat Samantha cemburu. Terlebih lagi ketika ia mengetahui fakta bahwa Papa dan Mama sama sekali tidak pernah menyinggung keberadaannya pada Sarah. Karena itu membuat Sarah tidak menyadari bahwa sesungguhnya ia memiliki saudari kembar. Dan pada akhirnya Samantha merasa dirinya terabaikan dan mulai melakukan teror kepada keluarganya sendiri. Lalu, kejadian apa sebenarnya yang telah menimpa Sarah? Sebenarnya bukan kejadian fatal. Sarah pada malam itu hanya bertemu dengan Samantha. Samantha menampakkan dirinya dan membeberkan fakta kalau ia adalah kembaran Sarah yang terlupakan. Samantha meminta Sarah untuk mengingatkan Papa dan Mama tentang janji mereka. Bahkan Samantha ingin Sarah mengunjunginya juga. Tapi ternyata batin Sarah tak cukup kuat hingga ia pun histeris dan akhirnya pingsan. Sedangkan diamnya Sarah hanya karena dia tidak siap menerima kenyataan jika ia memiliki saudari kembar dan fakta bahwa orang tuanya tidak pernah memberi tahunya akan hal itu. Sarah sangat kecewa. Ia tak siap menerima kenyataan jika orang tuanya yang sangat dibanggakannya telah membohonginya selama ini. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Papa sambil merangkul bahu Mama yang kelihatan rapuh saat itu. Mungkin Mama diliputi rasa bersalah yang besar karena telah mengabaikan putri yang lain. Pak Kusno menyarankan mereka untuk mengunjungi makam Samantha dan lebih baik Sarah dibawa juga. Keesokan harinya, Papa dan Mama pun mengajak Sarah pergi. Awalnya Sarah menolak, walaupun ia menolak tanpa suara. Tapi Mama meyakinkannya dengan mengatakan bahwa mereka akan mengunjungi tempat spesial kali ini. Sarah pun hanya diam, tapi ia bersedia ikut juga. Setelah beberapa jam perjalanan, sampailah mereka di sebuah pemakaman umum. Papa dan Mama membawa Sarah menuju ke sebuah makam berukuran sangat kecil. Di nisannya tertulis nama Samantha Adinia. Mama dengan berlinang air mata memeluk batu nisan Samantha. "Maafin Mama, Nak." Mama menangis sesungguhkan. Bahunya berguncang hebat.
Dan Papa, walaupun berusaha untuk tegar, tapi ia juga tak dapat menahan air matanya, yang pada akhirnya jatuh juga. Sarah, disinilah adik kembarmu tidur selamanya, kata Papa dengan suara bergetar. Sarah mengangkat tangannya, lalu ikut mengelus batu nisan tersebut. Samantha, tiba-tiba Sarah mengeluarkan suara pelan dan lirih memanggil saudarinya. Mama yang mendengar Sarah memanggil Samantha langsung memeluk Sarah. Sarah, maafin kami nak. Kami memang orang tua yang egois. Karena sibuk dengan dunia sendiri, kami sampai lupa bahwa tidak ada fakta yang harus disembunyikan dari keluarga kita. Kami bahkan tidak memberi tahumu tentang adik kembarmu. Kemudian, Mama kembali berpaling ke batu nisan Samantha. Maafin Mama dan Papa, Samantha. Kami begitu mudahnya melupakan janji yang sudah kami buat untukmu. Kami begitu jahat karena tidak mau meluangkan waktu untukmu, walaupun hanya setahun sekali. Mama kembali terisak. Papa mengelus-ngelus punggung istrinya tersebut. Dan Sarah akhirnya mau bicara juga. Sebelum mereka meninggalkan makam, Sarah berkata, "Aku akan datang lagi, Samantha. Tunggu aku ya." Dan ketika mereka melewati pagar area makam, Sarah melihat dirinya berdiri di sudut pagar. Itu adalah Samantha yang menatap kepergian mereka dengan senyuman tipisnya. Sarah melambaikan tangannya, dan tanpa disangka-sangka, sosok Samantha pun membalas lambaian tangannya. Dan sejak saat itu, walaupun hanya setahun sekali, mereka selalu menyempatkan diri untuk datang ke makam Samantha. Sejak itu pula, mereka tidak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah mereka. Kali ini, Mama dan Papa lebih memperkuat komitmen mereka untuk tidak mengabaikan putri mereka yang sudah berada di alam lain. Mereka tidak ingin Samantha merasa terabaikan lagi. Selamat tidur, Samantha.